Tim Korea Utara menjadi salah satu tim tersukses di Piala Asia U17 dengan 2 gelar juara pada 2010 dan 2014. Korut melaju ke babak 8 besar setelah menjadi runner-up grup D. Pada pertandingan pertama grup D, mereka bermain imbang 1-1 melawan Iran. Pada laga kedua, Korea Utara menunjukkan performa terbaik dengan mengalahkan Tajikistan 3-0. Di pertandingan terakhir, Korea Utara main imbang 1-1 lawan Oman. Setelah menyapu bersih semua laga babak penyisihan, skuad Garuda yang jadi juara grup C akan bertemu Korea Utara selaku runner-up grup D. Pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Korea Utara di babak 8 besar akan berlangsung pada Senin 14 April 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemenang Timnas Indonesia versus Korea Utara akan meladeni pemenang Uzbekistan versus Uni Emirat Arab di babak semifinal. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara di babak 8 besar. Lalu apa yang harus diperbaiki oleh timnas kita agar bisa terus melaju di Piala Asia U17? Dan bagaimana pula antusiasme pendukung timnas menjelang laga penting ini? Kami akan diskusikan bersama analis sepak bola Gita Suwondo dan M. Erlangga, Ketua Garuda Arab Saudi. Selamat sore dari Indonesia, apa kabar semuanya? Baik. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Erlangga, saya ke Anda dulu deh. Saya mau tahu nih gegap gempitanya teman-teman supporter menjelang pertandingan nanti gimana? Teman-teman supporter seperti pertandingan sebelumnya ya sangat excited, nggak sabar untuk hari Senin nanti. Cuma memang agak sedikit tercoreng karena tiket untuk pertandingan quarter final tuh lebih sedikit daripada yang kemarin. Stadion yang dipakai kan akan kecil sekali. Jadi kita kesulitan nyari tiket. Jadi sekarang kita lagi fokusnya adalah ngelihat cek-cekin terus aplikasi penjualan tiket buat mastiin kita bisa nonton di stadion secara langsung. Oke, tapi kalaupun nggak dapat tiket, kira-kira ada yang disiasatin nggak nih biar semua pendukung bisa menikmati gegap gempita pertandingan yang akan berlangsung nanti? Iya, pengennya sih kita ada di at least di perimeternya stadion ya, di luarnya. Cuma kan pertandingan nanti kan di kompleks King Abdullah Sport City di Jeddah. Memang security-nya agak ketat. Kita belum yakin kita bisa even masuk ke dalam parkirannya. Tapi nanti kita mau coba siasatin sambil terus komunikasi dengan pihak-pihak seperti PSSI yang ada di Saudi. Bagaimana caranya kita at least mencoba gitu mendukung semaksimal mungkin yang kita bisa. Ada atribut, fanchan, dan lain-lain mungkin yang bisa menghidupkan suasana di stadion nanti udah disiapin apa aja tuh, Mas? Ya, kalau atribut yang kita sudah siapkan dari game pertama adalah giant flag ya. Kita punya bendera 3 meter kali 3 meter sebanyak 5 buah. Dan kita punya banyak perkusi seperti drum dan snare drum. Terus kita menyanyikan biasanya chant yang standar yang biasa dinyanyikan dari teman-teman supporter yang ada di Indonesia. Kita nyanyikan juga di sini. Kita punya 3 megafon at least. Jadi kita tuh berisik banget ya di stadion, itu yang kita siapkan. Oke, kalau melihat di klasemen kita nih, Bung Gita, Garuda Muda nih sapu bersih poin di penyisihan grup. Ini menurut Anda jadi modal yang sangat kuat untuk kita melawan Korea Utara nanti? Ya, secara ritme permainan, secara mental, kemudian secara persiapan tim ini jelas akan sangat mendukung tim kita sendiri. Bahkan kemarin kita pada saat mengalahkan Afghanistan dengan kita memakai pemain cadangan, memang kita agak kalah main di babak pertama, tapi kemudian tetap pemain inti lagi di babak kedua, kita membuktikan kita bisa mencuri gol di menit-menit akhir. Jadi artinya mental tim ini selalu terjaga, Spartan untuk tidak langsung menyerah dan berusaha sebaik mungkin sampai menit-menit terakhir, sampai peluit panjang dihentikan. Tapi membaca bagaimana performa dari Korea Utara dari waktu ke waktu, mereka punya riwayat pernah memegang juara di tahun 2010 dan 2014. Menurut Anda ada hal-hal yang patut diwaspadai dari Korea Utara ini? Mungkin beda dengan kita ya. Kalau saya lihat sih dari seluruh pertandingan mereka kan dikualifikasi jadi juara grup. Bahkan mereka
mencetak 17 gol, kemasukan 4 gol, 4 kali bermain di kualifikasi mereka menang, mereka mengalahkan Iran yang juga favorit dengan 4-1. Di putaran final mereka menahan imbang Iran, kemudian mereka mengalahkan Tajikistan yang jadi juara grup dengan 3-0, dan terakhir mereka agak saya mempertanyakan di pertanyaan ini, apakah mereka sengaja bermain imbang untuk menghindari Korea Selatan, entah karena menganggap Korea Selatan lebih kuat atau karena faktor politik, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas bahwa kedalaman skuad Korea Utara antara cadangan dan inti itu sama baiknya. Artinya kenapa? Ri Kang Rim sejauh ini 4 gol di kualifikasi, 2 gol di putaran final. Dia mencetaknya dengan hampir selalu bermain dari bangku cadangan. Dia masuk menit 56, masuk menit 60. Artinya kalau deadlock dari Korea Utara, mereka punya orang di bangku cadangan yang bisa memberikan kontribusi berupa gol. Ini yang harus kita waspadai. Juga Park Kwang Song yang sudah menciptakan 2 gol di kualifikasi dan 2 gol juga di putaran final yang merupakan seorang gelandang bertahan. Tapi kalau membaca performa dari waktu ke waktu itu ada celah tidak yang bisa dimaksimalkan oleh timnas kita untuk bisa memperbesar peluang kita menang untuk pertandingan berikutnya menurut Anda? Ada, karena kalau kita lihat dari kualifikasi mereka selalu merupakan tim yang selalu kemasukan gol. Nyaris mereka hanya 1 kali ya mereka clean sheet 3-0 waktu di pertandingan terakhir mereka mengalahkan tuan rumah Jordan di kualifikasi. Lainnya mereka menang 8-2 lawan Hong Kong, mereka menang 4-1 lawan Iran, mereka menang 2-1 lawan Suriah. Kemarin juga 1-1 lawan Iran, kemudian oke, satu lagi 3-0 mereka mengalahkan Tajikistan, tapi kemarin juga mereka kebobolan 2 gol saat pertandingan terakhir melawan Oman. Jadi ada celah sebenarnya di pertahanan mereka, di luar mereka punya kemampuan mencetak gol. Itu yang harus dimanfaatkan oleh kita, karena dalam hal membuka peluang, kecuali pada saat melawan Korea Selatan, kita juga bagus ya. Tapi yang harus lebih ditingkatkan oleh anak asuhan Coach Nova ini adalah bagaimana menuntaskan satu peluang jadi 1 gol, karena pasti peluangnya akan sangat minim berhadapan dengan Korea Utara ini nanti. Membaca pergerakan timnas kita nih Mas Erlangga sampai ada di titik sekarang ini sesungguhnya sudah sesuai ekspektasi Anda dan teman-teman atau malah melebihi itu? Cerita lebih banyak. Ya, kalau ekspektasi ini jelas over dari ekspektasi kita ya, karena sebenarnya target adalah 7 poin, 1 kali seri lawan Korea Selatan dan sisanya menang. Jadi ini benar-benar melebihi ekspektasi kita. Dan juga dari sisi permainan ya, kalau kita lihat adik-adik kita ini sangat fisiknya kuat sekali. Main 90 menit lebih, itu mereka terbukti dengan gol-gol selalu di atas menit 80 ya kan. Berarti terbukti fisik, pelatihan fisik yang dilakukan Coach Nova dan tim, digembleng fisik mereka itu sangat berhasil. Jadi ini adalah salah satu tren positif yang kita lihat. Adik-adik kita walaupun mereka menang lawan Korea Selatan, mental mereka tidak goyah. Fokus mereka terus, tujuannya adalah menang di pertandingan berikutnya. Dan ini benar-benar masa depan yang cerah ya buat timnas kita ya. U17 kita tuh saat ini at least bisa 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 mendunia lah, bisa ke Piala Dunia nanti di bulan November 2025. 3 laga kita unggul ditambah lagi komposisi pemainnya. Kalau menurut Anda komposisi pemain kita saat ini di timnas U17 adalah yang terbaik atau Anda punya catatan sendiri, Mas Angga? Ya, kalau kita lihat yang menonjol memang kan cukup merata ya tim kita ya. Tapi yang menonjol kan ada at least 4 sampai 5 pemain inti ya, yang kemarin kebetulan dicadangin di pertandingan terakhir, dan terlihat dengan mereka masuk di babak kedua itu merubah ritme dan daya serang dari timnas. Jadi kalau saya lihat komposisi pemain ini racikannya Coach Nova dan tim ini sudah balance-nya sudah sangat bagus. Yang kita harapkan adalah untuk pemain pemain cadangan, jika dibutuhkan di pertandingan berikutnya mereka bisa step up. Tapi untuk tim inti 11 pertama saya yakin itu udah tim terbaik yang bisa dipilih oleh Coach Nova dan tim. Oke, Bung Gita, kita sudah pernah mengubah komposisi atau dari Coach Nova sudah pernah mengubah komposisi pemain saat pertandingan melawan Afghanistan waktu itu. Membaca lawan kita lawan Korea Utara nanti, menurut Anda skema komposisi pemainnya bakal gimana pendekatannya lebih baik? Saya pikir akan seperti pada saat kita berhadapan dengan Korea Selatan ya. Saya juga pikir bahwa Coach Nova tidak akan meladeni mereka untuk bermain seperti lawan Yaman, di mana kita menekan di tengah. Kita akan lebih menunggu, saya pikir ya, kalau melihat kualitas yang dimiliki oleh Korea Utara. Bukan nggak mungkin kita juga main low block seperti melawan Korea Selatan, karena
daya serang Korea sendiri yang kita harus hati-hati. Tapi dengan kembalinya Matthew Baker, kemudian Putu Panji juga akan lebih terasa aman. Kemarin terasa sekali ya pada saat melawan Afghanistan. Walaupun Afghanistan tidak bisa mencetak gol, berapa kali mereka lepas dengan Putu Panji diapit oleh dua pemain yang biasanya menjadi cadangan. Tapi Matthew Baker kembali, saya pikir akan aman. Kemudian pasti Evander Volosa juga akan main dari awal. Kemudian juga Zahali Goli akan main dari awal. Di depan juga akan ada Mirza Firyatullah. Ya, komposisi seperti ini yang saya pikir akan dimainkan oleh Coach Nova nanti. Oke, termasuk juga ada beberapa catatan saat lini depan ini tampak untuk mengambil keputusan menguasai bola ini juga yang jadi penting ya. Menurut Anda komposisi di lini depannya ini akan bagaimana baiknya kemudian? Penegasan saja. Pasti paling sama dengan waktu lawan Korea juga atau sedikit melawan Afghanistan ya dengan pola 3-4-3. Saya pikir juga Mirza Firyatullah yang akan jadi tumpuan, kemudian Josh Holong yang akan main pada saat nanti ada deadlock di babak kedua. Dan intinya adalah kita harus lebih berani. Daya serang kita harus seperti pada saat kita berhadapan dengan Yaman, bahwa kita tidak takut pada saat masuk sepertiga lapangan permainan mereka, dengan juga kita tetap balance di belakang. Jadi campuran antara permainan lini belakang dan lini tengah melawan Korea Selatan dan lini depan kita pada saat berhadapan dengan Yaman. Dan lini di belakang akan bagaimana menurut Anda? Matthew Baker yang akan kembali, dan ini ada rasa aman sendiri. Dia kemarin pada saat berhadapan dengan Afghanistan sama sekali tidak ditampilkan kan karena diistirahatkan untuk pertandingan kali ini. Jadi harusnya lebih solid dengan dia ada di belakang. Sejauh ini kan tidak banyak yang bisa melewati Matthew Baker. Bahkan pemain-pemain Korea Selatan pun selalu terblok oleh gerakan Matthew Baker pada saat mencoba masuk ke daerah kita. Oke, sekaligus untuk menegaskan dan membandingkan begitu, Bung Gita, antara Korea Selatan cara bermainnya dengan Korea Utara ini, apakah ada yang mirip-mirip yang kira-kira perlu diwanti-wanti? Serangan mereka lebih mirip ya, tapi kalau kita lihat daya gedor Korea Selatan juga lebih bagus ya. Mereka pernah mengalahkan Iran 4-1, mereka juga pernah mengalahkan tuan rumah Jordan dengan 3-0. Jumlah gol mereka juga dekat dengan kita di putaran final ini. Mereka menciptakan 6 gol, kita menciptakan 7 gol sejauh ini. Jadi saya pikir yang harus diwaspadai adalah lini tengah dan lini depan mereka. Tapi mereka punya kelemahan di lini belakang, itu yang harus kita manfaatkan. Oke, di mata Anda Mas Erlangga, melihat lawan kita Korea Utara ini punya concern sendiri nggak sih teman-teman supporter, atau ngerasa ya sebetulnya kita bisa mendapatkan peluang mengalahkan Korut? Ya, sebenarnya pas lagi kita lihat hasilnya tadi malam, saya pribadi sih cukup di diskusi kita saya bilang, wah ini berat nih. Karena kalau kita lihat dari sejarah dan juga kompetisi kali ini, Korea Utara ini dia khususnya pemain nomor 9 ya. Saya lupa namanya siapa, saya nggak hafal nomor 11. Tapi dia tuh udah level bermainnya tuh udah kayak di atas U17, bisa masuk U20 atau U23. Teringat dengan golnya semalam itu bagus sekali, dia cut dari kiri dekat ke dalam dan dia tendang langsung dengan kencang, nggak bisa ditahan oleh kiper lawan. Jadi sebenarnya saya lebih berharap lawan Tajikistan karena bisa jadi Tajikistan hasilnya adalah ya kebetulan ya, bisa hasilnya kebetulan, tapi ternyata ya rezeki kita lawan Korea Utara ada agak sedikit curiga seperti yang Bung Gita bilang, apakah Korea Utara sengaja menghindar lawan Korea Selatan, kita nggak tahu ya, walau alam. Cuman pas lagi saya lihat Korea Utara sedikit deg-degan. Tapi ya mudah-mudahan selama kita bisa bertahan dengan solid, insya Allah, biiznillah kita bisa at least 1-0 ya di menit-menit terakhir. Tunggu Koreanya capek, kita bisa golin di 1-0 di menit terakhir. Dukungan dari teman-teman juga pasti penting untuk menjaga psikologis para atlet kita bisa performanya terbaik nanti. Nah itu dari para supporter datang dari daerah mana-mana saja itu nanti? Mas Erlangga? Mas Erlangga? Suara saya masih terdengar, Mas Erlangga? Iya, kalau supporter kebanyakan, ya maaf, kalau supporter Mas, kebanyakan dari daerah Jeddah. Oke, silakan Mas. Halo. Ya, kalau supporter kebanyakan dari daerah Jeddah, karena memang kan kita banyak WNI di Jeddah, dan ditambah lagi juga dari daerah Mekah yang hanya 1 jam perjalanan dari Jeddah. Ada beberapa, nggak banyak, dari Riyadh seperti saya, kita harus nyetir 10 jam ke Jeddah untuk menonton pertandingan. Dan juga kita ada beberapa jamaah umroh, Mas. Jadi jamaah umroh kita bantu untuk membeli tiket untuk datang kalau masih ada slot tiket. Oke. Bung Gita, kita juga membaca pola bahwa gol-gol yang kita ciptakan ini beberapa kali muncul di menit-menit akhir pertandingan. Menurut Anda apakah ini masih bisa diubah?
Iya, sebenarnya tim yang bagus itu yang bisa mencetak gol justru di 10 menit terakhir ya. Jadi ada Hmm. faktor kejutan ya. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan melawan Korea Utara, kemarin melawan Afghanistan, juga pada saat melawan Yaman di mana kita unggul 2-0, kemudian diperkecil jadi 2-1, itu kan situasi yang berbahaya. Tapi kita bisa menciptakan 2 gol di penghujung. Ini saya pikir juga yang harus tetap kita lakukan dan ini senjata utama kita. Tadi kalau Mas Erlangga bilang tadi nomor 9-nya Korea Utara kan sangat berbahaya, itu Park Hwang-sung namanya. Hmm. Dia udah bikin 2 gol sejauh ini di putaran final, 2 gol di kualifikasi itu. Itu yang juga benar-benar harus kita jaga karena balance antara pertahanan dan di depan kita yang harus kita lakukan jika kita ingin lolos ke semifinal. Dan saya yakin anak-anak asuhan Coach Nova ini sudah akan bisa melakukannya di samping mental mereka sendiri yang sudah terjaga sejauh ini. Dan doa terbaik tentunya untuk timnas kita bisa mencapai hasil terbaik di Piala Asia U17 kali ini. Bung Gita, Mas Erlangga, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Saya